Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Jana, NPM 2151020110, Prodi Perbankan Syariah kelas C. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Fikih Muamalah dosen pengambil Ibu Gina Ulfa Syaiful Rahman. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai praktek MLM, praktek franchise, saham syariah dan saham konvensional yang ada di Indonesia, serta produk bank syariah yang ada di Indonesia. Yang pertama, MLM atau multi level marketing syariah adalah sebuah usaha MLM yang operasionalnya berdasarkan pada prinsip syariah. MLM adalah menjual atau memasarkan langsung suatu produk berupa barang atau jasa kepada konsumen yang halal dan bermanfaat. Proses perdagangannya tidak ada pelanggaran syariah seperti penipuan, riba, pemaksaan, pengurangan timbangan, dan lain sebagainya. Dalam praktek, MLM syariah itu menggunakan akad murabahah dan akad mudharabah. MLM syariah dalam prakteknya menggunakan strategi pemasaran secara bertingkat atau levelisasi yang mengandung unsur positif yang diisi dengan nilai Islam. Dalam fikih muamalah disebut dengan samsara atau simsar. Contoh MLM yang ada di Indonesia yang benar-benar syariah dan yang tidak. Yang pertama, contoh MLM yang menurut DSN MUI dengan sertifikasi halal, yaitu ada PT Herbal Pengawal Al-Walidah Indonesia, PT Singalangit Jaya, PT Nusantara Sukses Selalu, PT Kaling Nusantara, PT Yuka BKB Syariah. Sedangkan MLM yang populer di Indonesia tetapi belum terjamin sertifikasi halalnya yaitu Young Living, Journeys Global, Anyway, dan Muslim. Yang kedua, franchise atau waralaba adalah kerjasama dalam bidang usaha dan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Biaya franchise itu merupakan berupa penggunaan merek dan lisensi. Bisnis franchise juga merupakan bentuk kerjasama usaha antara pemilik merek dagang, produk, atau sistem operasional. Praktik atau cara kerjanya itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007. Franchise memiliki standar atas pelayanan barang atau jasa. Bisnis franchise mudah diterapkan dan diajarkan. Dalam prakteknya, franchise dapat memperluas barang dan jasa memakai lisensi dagang. Pelaku bisnis berperan sebagai pemegang franchise. Ada 3 istilah franchise, yaitu ada franchisor, franchisee, dan franchise fee. Contoh franchise yang ada di Indonesia itu seperti Indomaret, Alfamaret, Alfamidi, Secepat, Cokai, Siboga, Metrogensu, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah saham syariah dan saham konvensional. Saham syariah itu merupakan efek berbentuk saham yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Secara konsep, saham syariah itu merupakan surat berharga, bukti penyetoran modal kepada perusahaan, dan dengan bukti penyetoran tersebut, pemegang saham itu berhak mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Dalam kegiatan usahanya, saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah jika emiten tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, yang misalnya perjudian atau permainan yang tergolong judi, perdagangan bunga, jual beli yang mengandung unsur bunga, dan lain-lain. Yang kedua, emiten memenuhi rasio keuangan, yaitu total uang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45%, total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha tidak lebih dari 10%. Cara menemukan saham syariah itu dengan cara memilih indeks yang sesuai. Di BMI terdapat 3 indeks saham syariah, yaitu Jakarta Index, Islamic Index (JII), Indeks Saham Syariah atau ISSI, Jakarta Islamic Index 70 atau JII 70. Nah, contoh dari saham syariah yang halal multi itu seperti TLKM dari PT Telkom Indonesia Tbk, BRIS dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk, dan lain sebagainya. Sedangkan saham konvensional adalah saham yang pada umumnya diinvestasikan oleh masyarakat. Dalam operasionalnya
saham konvensional itu tidak menerapkan prinsip syariah. Investasi saham adalah aktivitas beli saham yang cara kerjanya menyimpan saham itu lebih dari 5 tahun untuk memperoleh keuntungan berupa dividen atau capital gain. Dalam prakteknya, saham memiliki kepemilikan di perusahaan publik. Saat membeli saham, perusahaan itu menjadi pemilik dari perusahaan itu. Semakin banyak orang yang menjual saham, maka semakin tinggi harganya juga akan naik. Salah satu cara pemegang saham memperoleh laba atas investasi mereka adalah dengan menjual saham dengan harga yang lebih tinggi daripada harga yang mereka beli. Salah satu contoh saham konvensional yang ada di Indonesia adalah BBCA yang bergerak di bidang perbankan konvensional. BBCA itu termasuk konvensional karena kegiatan usahanya itu meliputi jasa keuangan ribawi yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Kemudian ada perbedaan antara saham syariah dan saham konvensional. Yang pertama, saham syariah itu investasinya itu pada perusahaan dengan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan kalau pada konvensional itu investasinya itu untuk semua kegiatan usaha. Terus yang kedua itu mekanisme transaksi pada saham syariah itu sesuai syariah. Sedangkan kalau di konvensional maka dia juga sesuai dengan transaksi konvensional. Yang ketiga itu pada saham syariah itu menggunakan prinsip bagi hasil dengan cara jual beli hasil. Sedangkan kalau dalam saham konvensional itu menggunakan perangkat suku bunga. Yang keempat, orientasi pada saham syariah itu pada keuntungan dunia dan akhirat, sedangkan jika pada saham konvensional itu hanya berorientasi pada keuntungan secara general. Yang kelima, pada saham syariah itu terdapat DPS atau Dewan Pengawas Syariah, sedangkan pada saham konvensional itu tidak terdapat pengawas syariah. Kemudian ada produk bank syariah yang ada di Indonesia dan contoh-contohnya. Yang pertama itu ada kartu kredit syariah. Ya, itu adalah produk inovasi dari perbankan syariah di Indonesia. Kartu kredit itu lazim disebut dengan di tokoh al-itiman. Ada beberapa akad yang diterapkan dalam kartu kredit syariah, yaitu seperti kafalah, qard, ijarah, shar. Kartu kredit ini memiliki fungsi untuk berbagai kepentingan transaksi pembelanjaan dan juga penarikan tunai di ATM yang meniadakan riba atau tidak menggunakan bunga apapun. Contohnya yaitu BSI Hasanah Card Classic. Kedua itu adalah tabungan syariah, yaitu simpanan yang penarikannya itu melalui beberapa ketentuan yang sudah dijelaskan oleh pihak bank pada nasabah. Sarana penarikannya itu bisa menggunakan buku tabungan, ATM, dan intermediasi. Ciri khasnya itu menggunakan akad wadiah. Contohnya yaitu BSI Tabungan Fakas, BSI Tabungan Haji Indonesia, BSI Tabungan Pendidikan, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada deposito syariah, yaitu produk simpanan di bank yang penyebarannya maupun penarikannya itu hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu. Ya, deposito syariah itu menggunakan akad mudharabah. Contohnya BSI deposito rupiah, BSI deposito falas. Yang keempat itu adalah gadai syariah atau rahn, yaitu meminjamkan uang kepada nasabah dengan jaminan harta yang dinilai dan dapat terjual. Uang yang dipinjamkan itu murni harus tanpa bunga. Contohnya harum haji, harum BPKB, amanah, dan sebagainya. Yang kelima ada giro syariah, adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet, giro, dan sebagainya. Akad pada giro syariah yaitu akad syariah dan mudharabah. Contohnya yaitu BSI giro rupiah. Yang keenam ada pembiayaan syariah atau ijarah, yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan menggunakan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi. Contohnya yaitu rental mobil. Demikian materi mengenai praktek MLM
franchise saham konvensional dan saham syariah yang ada di Indonesia beserta produk bank syariah yang ada di Indonesia yang dapat saya sampaikan.